Skala prioritas dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, sama bagian skala prioritas. Bagian menentukan skala prioritas. Aku di para kami bagian mencari berita tentang skala prioritas. Skala prioritas adalah metode untuk mengurutkan atau mengklasifikasikan berbagai kebutuhan, tugas atau kegiatan berdasarkan tingkat kepentingannya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hal-hal yang lebih penting dan mendesak bisa ditangani terlebih dahulu, sedangkan hal-hal yang sangat penting atau mendesak bisa ditunda atau diabaikan. Dalam konteks yang lebih luas, skala prioritas dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan seperti keuangan, yaitu mengutamakan pemenuhan kebutuhan primer dan mengelola pengeluaran yang bijak. Yang kedua, pekerjaan atau tugas, yaitu menyusun daftar tugas berdasarkan tenggat waktu, dampak, dan urgensi. Yang ketiga, pengambilan keputusan, yaitu membantu dalam menentukan tindakan yang paling tepat dan efisien dalam berbagai situasi. Skala prioritas pengelolaan keuangan yang lebih baik membedakan kebutuhan dan keinginan, peningkatan efisiensi dan produktivitas, memfokuskan energi pada tugas atau kegiatan yang lebih penting. Pencapaian tujuan, mencapai tujuan jangka pendek atau jangka panjang lebih teratur. Yang ketiga, berikut beberapa faktor yang mempengaruhi skala prioritas antara lain. 1. Tingkat urgensi. Seberapa mendesak tugas tersebut untuk diselesaikan. Tugas yang mendesak biasanya memiliki prioritas tinggi. Yang kedua, pentingnya tugas. Seberapa besar dampak tugas tersebut terhadap tujuan yang ingin kamu capai. Tugas yang memiliki dampak besar akan diprioritaskan. Yang ketiga, ketersediaan sumber daya. Ketersediaan waktu, uang, tenaga, dan sumber daya yang lainnya dapat mempengaruhi prioritas. Faktor skala prioritas yang keempat yaitu tujuan jangka panjang. Tugas yang mendukung pencapaian jangka panjang biasanya diprioritaskan. Yang kelima, kondisi individu, kondisi fisik dan mental seseorang juga dapat mempengaruhi prioritas yang telah ditetapkan. Yang keenam, nilai dan prinsip seseorang. Nilai dan prinsip seseorang juga dapat mempengaruhi prioritas yang sudah ditetapkan. Yang ketujuh yaitu tekanan eksternal, tekanan dari atasan, keluarga, dan juga lingkungan sosial dapat mempengaruhi prioritas yang telah ditetapkan. Cara menentukan skala prioritas yang pertama, identifikasi semua tugas dan kepentingan. Yang kedua, kategorikan berdasarkan kepentingan dan urgensi. Yang ketiga, tentukan tujuan jangka panjang. Yang keempat, manfaatkan sumber daya yang ada. Yang kelima, menggunakan teknik ABC. Contohnya adalah A, tugas yang sangat penting. B, tugas yang penting dan dapat diselesaikan. Yang C, tugas yang tidak penting dan dapat ditunda. Skala prioritas tujuannya adalah untuk memastikan bahwa waktu, energi, dan sumber daya yang lain yang terbatas dapat digunakan secara efisien. Cara menentukan skala prioritas yaitu yang pertama, tentukan antara tugas yang pentingan, kategorikan antara kepentingan dan urgensi. Yang ketiga, tentukan waktu jangka panjang. Yang keempat, pada tahun 2020, pandemi COVID-19 mulai melanda. Hal ini mengharuskan pemerintah mengubah skala prioritas. Anggaran yang awalnya dipakai untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, kereta api, dan yang lain-lainnya, sementara waktu dialihkan ke 4 hal utama. Yang pertama, kesehatan. Yang kedua, bansos atau bantuan sosial. Yang ketiga, vaksinasi. Dan yang keempat, pemulihan ekonomi. Yang pertama, kesehatan. Pemerintah membeli alat APD, alat tes COVID, ventilator, dan membangun rumah sakit darurat. Yang kedua, bansos atau bantuan sosial. Pemerintah membagikan bansos kepada masyarakat yang terdampak. Yang ketiga, vaksinasi. Vaksin dibeli dan didistribusikan ke seluruh daerah. Dan yang keempat, pemulihan ekonomi untuk membantu UMKM supaya tetap bisa bertahan. Nah teman-teman, dari sini kita bisa melihat bahwa skala prioritas itu bisa berubah sesuai kebutuhannya atau keadaannya. Nah waktu tahun 2020 itu kesehatan dan
keberlangsungan hidup masyarakat lebih dipentingkan, karena bila tidak ada mereka, pembangunan pun tidak bisa berjalan. Selama sepanjang COVID-19, para siswa di sekolah Indonesia dipaksa untuk belajar dari rumah secara daring. Hal ini membutuhkan kebutuhan baru yang sebelumnya tidak terlalu diprioritaskan. Seorang siswa SMA bernama Nadia misalnya mengalami perubahan dalam pengelolaan uang sakunya. Misalnya, dia menggunakan sebagian anggotanya untuk membeli makanan yang gratis, menongkrong bersama teman-teman, dan membeli dan keperluan hiburan seperti berlangganan musik ataupun game. Namun sejak kemarin, skala prioritasnya berubah. Uang jajannya lebih diprioritaskan untuk membeli kuota internet supaya bisa mengikuti kelas online, membeli buku pelajaran atau modul yang telah diberikan oleh guru, dan membeli alat tulis dan perlengkapan tugas. Kisah ini menunjukkan bahwa skala prioritas bukan hanya berlaku pada pemerintah ataupun organisasi besar, namun juga penting diterapkan oleh setiap individu termasuk keluarga. Menyesuaikan skala prioritas dengan kondisi yang sedang dihadapi dapat membantu seseorang untuk bertahannya tetap produktif di tengah situasi yang Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum.